Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ada Presiden Mahasiswa STAI Natuna, Roza Saputra, dan Wakil Presiden STAI Natuna, Gilang Islamic Anarki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal seputar Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh Bang Roza tentang perasaannya selama kepemimpinannya di Dewan Eksekutif Mahasiswa selama beberapa bulan ini. Baik, terima kasih untuk host pada hari ini, Ibu Nur. Telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan hari ini tentunya. Oke, perasaan tentu ya bahagia bisa memimpin mahasiswa hampir 1000 di STAI Natuna. Masya Allah. Ya, walaupun hanya yang aktif itu cuma 700 orang. Jadi kami selaku pengurus Dema dan Presiden mahasiswa khususnya dan wakil presiden mahasiswa tentunya sangat bangga terhadap diri sendiri tentunya dan untuk bisa manajemen apa yang bisa kami lakukan untuk STAI Natuna khususnya. Jadi untuk kepemimpinan sudah hampir jalan 6 bulan. Dari Desember, sekarang bulan 5 hampir 6 bulan. Ya, banyak tantangan yang luar biasa yang kami hadapi tentunya ya. Tahu lah kan, cobaan dunia, lemah di akhirat tentu ya pasti ada. Dunia inilah kita paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari segi kepemimpinan dan bagaimana cara kita memimpin untuk orang banyak, itu bukan hal yang mudah tentunya. Bukan suatu hal yang mudah untuk menjadi pemimpin orang banyak khususnya. Apalagi mahasiswa STAI Natuna yang hampir 700 mahasiswa yang aktif. Jadi ya apapun tantangan dan rintangan ya tentunya kami akan hadapi. Walaupun bagaimana komentar-komentar dari luar itu sebagai cambuk bagi kami untuk bagaimana lebih sebagai motivasi untuk bagaimana semakin lebih baik, aktif gitu dan sebagai lebih aktif lagi gitu tentunya. Jadi ya melihat sekarang emang sumber daya kita untuk apalagi mahasiswa sekarang ya kita tak ketahui emang untuk jiwa-jiwa organisasinya udah mulai pudar gitu. Ya, kita tidak tahu juga faktornya kan, apakah faktor kampus, faktor lingkungan sekitar, antara kawan kelas dengan kelas banyak yang mempengaruhi untuk hedon, hidup hedon, kuliah pulang dan tidak lagi menyibukkan diri ke organisasi gitu. Itu bukan salah dia pribadi juga, untuk anak-anak yang dulunya suka berorganisasi sekarang ya mulai jauh, itu tidak salah mereka juga, mungkin lingkungan yang mempengaruhi. Itu jadi berarti nanti ada tindak lanjutannya gitu ya untuk masuk gitu, kayak mungkin memberi edukasi gitu. Kalau beralih ke Wakil Presiden Mahasiswa Bang Narki, mungkin bisa menjelaskan program kerja apa saja yang udah terlaksanakan nih dari Dema. Sebelumnya terima kasih untuk KPI Podcast yang sudah mengundang kami. Ini merupakan suatu kehormatan juga untuk kami Dema tadi undang untuk berpodcast di sini. Yang sebelum pemilihan, kita juga diundang di sini, dan kali ini diundang juga sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan gitu kan. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan beberapa program kerja yang paling menjadi sorotan dan menjadi suatu kebanggaan puncak dari kegiatan kami itu di Porsim kemarin. Itu kan juga salah satu dari visi misi kami, yaitu mengembangkan bakat dan minat mahasiswa STAI Natuna kan. Kita lombakan pertandingan yang merupakan
bakat dan minat dari mahasiswa itu sendiri, seperti ada kesenian, keagamaan, dan juga olahraga, dan juga kegiatan yang kami lakukan, kegiatan diskusi kemarin sebelum pemilu. Kami adakan kegiatan mahasiswa melek politik kan. Itu kami datangkan narasumber dari mantan komisioner KPU, sama mantan komisioner KPU dan juga ada pemuda Muhammadiyah. Dan terus juga ada kegiatan-kegiatan seperti galang dana, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu yang sudah kami jalankan. Kalau selama bulan Ramadan nih ngapain aja nih Dema? Kalau bulan Ramadan, alhamdulillah kami turun berapa masjid yang kita turun untuk kalau kita kalau pribadi tentunya ada 2 surau 1 masjid. Oh, dari Dema saja gitu ya? Enggak, itu pasti tentunya ya bergabung dan kolaborasi gitu. Kolaborasi dan diinisiasikan oleh Dema sendiri gitu. Berarti setiap kegiatan Dema itu ada bagiannya, misalnya Dema aja, terus ada kegiatan yang melibatkan UKM atau organisasi lainnya gitu ya? Maksudnya ada yang khusus untuk Dema aja atau semua kegiatan Dema itu harus gabung dengan organisasi lain? Kalau untuk kegiatan kami, ya kami sifatnya merangkul. Sifatnya nggak harus anggota Dema aja yang kerja, tapi kita kolaborasi antar sesama UMKM yang ada di Setai Natuna sebagai salah satu silaturahmi dan pendekatan terhadap UKM yang ada di Setai Natuna. Kayak menyatukan semua ide-ide mereka gitu ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan sama Bang Roza, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau kegiatan yang kalian rencanakan tapi tidak terlaksana gitu? Atau belum terlaksana lah, karena masih 6 bulan kan, berjalan 6 bulan. Tentu banyak rencana-rencana kegiatan yang ingin dilaksanakan, tentunya ya dari nanti akan ada mahasiswa berembeh. Maksudnya kita bisa dijelaskan. Kalau dalam bahasa kampung itu berembeh itu kayak mengunjungi tempat saudara, sanak saudara ibarat berpindah tempat lah gitu. Tempat kayak antara kita yang di Tanjung ingin berkunjung ke rumah saudara yang di pulau gitu, itu ibaratnya bahasa lainnya dari berembeh. Jadi itu salah satu kayak kegiatan yang harus kami laksanakan. Rencananya kemana tuh? Rencananya ya antara tidak pulau besar, khususnya tidak di bunguran besar, luar pulau gitu. Mungkin di Pulau 3 atau Sedanau itu, insya Allah itu emang sebenarnya itu dalam hati saya pribadi ingin sekali melaksanakan studi tour kalau bahasa kerennya, studi tour ke daerah-daerah tersebut. Karena apa? Karena kita ya dalam memperkenalkan Setai Natuna juga ke masyarakat. Tentunya banyak masyarakat yang ya kurang ada yang nggak tahu bahwasanya ada sekolah tinggi loh di Lanai, khususnya di Kabupaten promosi Natuna, juga lah kan, sekalian promosi. Karena ini satu-satunya kampus di Kabupaten Natuna, jadi kita harus giat untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan di masyarakat, nanti ya sanak saudaranya atau keluarganya nanti bisa mereka daftarkan di Setai Natuna, karena ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh Dema khususnya dan mahasiswa lain di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Natuna. Itu kegiatan cukup besar yang akan kami agendakan. Rencananya itu kapan? Insya Allah kalau kalau bagusnya itu ya sebelum anak-anak pulang ke tempat masing-masing sebelum libur panjang gitu ya. Semoga terlaksanakan karena kita dan tidak bisa gitu. Kita hanya bisa berencana. Ya betul. Kita cuma bisa berencana dari hari ke hari ya. Kalau untuk pelaksanaannya ya tergantung bagaimana kesepakatan bersama karena jujur kita tidak bisa bekerja berdua, apalagi sendiri, perlu support dari kawan-kawan tentunya. Iya pasti. Jadi kawan-kawan yang melihat video pasti ini harus support kegiatan-kegiatan mahasiswa. Harus aktif lagi gitu. Jangan ini. Ya kita begitulah, tidak bisa sendiri, saya sendiri tidak bisa melaksanakan kegiatan sendiri ya. Apa kata
kata masyarakat kalau saya sendiri. Iya, betul. Jadi, Pokoknya harus kerja ya. tim gitu. Kalau dari Bang Narki nih, ada nggak sih kendala internal dan eksternal dari berkegiatan atau di kepemimpinan kalian? Kalau untuk kendala, mungkin setiap organisasi dan setiap lembaga apapun pasti yang namanya kendala pasti ada, baik itu internal maupun eksternal. Nah, mungkin yang menjadi kendala di internal Dema itu adalah mungkin kurangnya keterlibatan dari setiap divisi yang ada di Dema. Nah, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ya seperti yang dibilang tadi bahwa organisasi itu adalah tempat kita untuk kita berembuk lah gitu. Iya, Kita berdiskusi bertukar gitu, pikiran, bertukar bukan pikiran. hanya 1 atau 2 orang, tapi melibatkan 3 sampai 4 orang ataupun lebih gitu. Nah, jadi kami pun nggak bisa memaksa mereka untuk yuk ikut gitu. Memang itu Harus semua ya dari diri kesadaran sendiri dari diri gitu kan. sendiri, gitu. Karena udah dewasa juga untuk maksa-maksa gitu kayak anak Betul. sekolah. Itu yang sangat disayangkan. Mungkin faktornya mungkin karena udah bosan mungkin dengan organisasi dan zaman sekarang kan udah informasi dan hiburan sudah banyak, jadi mereka beralih ke hiburan yang mungkin sekarang sedang tren gitu, jadi organisasi itu ditinggalkan gitu. Multifaktor kesibukan, entah kesibukan lain yang kita kurang tahu gitu. Iya mungkin, atau apakah mungkin karena mereka menganggap bahwa organisasi ini kan nggak bisa dapat cuan gitu ya. cuan, nah, gitu. Nah mungkin itu juga salah satu faktor kenapa minat terhadap organisasi sekarang itu menurun gitu, karena mungkin mereka sadar bahwa ya mungkin cuan memang nggak bisa penting kita gitu, nggak bisa tapi kan sebagai fasilitasi untuk mendapatkan cuan, tentu organisasi bisa untuk kita untuk berlatih gitu kan, nanti kita terjun ke masyarakat pun ini yang akan kita bawa skill-skill yang kita dapatkan di organisasi gitu. Setuju. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Roza terkait hal tersebut, menanggapi hal tersebut. Untuk ya tentunya yang tadi belum ada eksternal pengaruh eksternal. Kenapa organisasi Dema khususnya bisa kurang aktif, bisa organisasi tertinggi di kampus tentunya kan. Tapi ya kurang eksis sekarang gitu. Nah, tentunya pengaruh eksternalnya mungkin dengan adanya media sosial mungkin media sosial, TikTok, anak-anak ya padahal memiliki waktu free dan waktu yang jauh kosong dan bisa digunakan untuk berorganisasi, tapi mereka menggunakan itu ya hanya berbaring di rumah. Scroll TikTok, sosial medianya sampai, gitu. Kalau hari libur sampai sore. Iya, dari pagi sampai sore, lanjut malam sampai tengah malam. Itu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang ya cuman hanya ingin menonton hal-hal yang random, kecuali yang bermanfaat ya. Kayak tutorial ya, bikin kue dari ini, kue dari itu, mungkin ada manfaat. Ya kalau hal-hal yang random, hal-hal yang lucu ya satu hari itu waktunya terbuang sia-sia. cuma sia-sia. Nah, jadi mungkin untuk hiburan sesaat bisa, tapi enggak yang untuk berkelanjutan. Ya, itu menurut saya pengaruh eksternal yang sangat mempengaruhi anak-anak zaman sekarang, tentunya nggak dari mahasiswa saja, SMA, SD, SMP, bahkan SD sudah bermain TikTok, sudah bermain WA. Betul sekali. Ya beda dengan kita di era SD 2010, 2011 itu ya masih pikirannya untuk bermain dan bermain di luar rumah yang sering banyak diskusi dengan kawan-kawan ya, walaupun hanya main kelereng kan. Iya, itu kan berdiskusi. Bersosialisasi gitu. Beda dengan anak sekarang yang balik ke sekolah hanya main game. Kalau yang ini kan main game sampai sore, habis tidur, besok sekolah pulangnya main game lagi gitu. Memang habis waktunya sia-sia gitu. Kita harus pintar-pintar untuk menjaga mengontrol diri juga. Iya, kita harus menjadi agen of change untuk diri sendiri. Ingin perubahan untuk diri sendiri, jangan hanya terlena dengan media sosial yang kita miliki hingga kita lupa bahwa ada organisasi tempat kita melimpahkan mencari jati diri, mencari ilmu yang luar biasa tentunya di organisasi, apalagi di Setai Natuna banyak UKM itu ya, kalau teman-teman tidak bergabung sangat rugi. Sangat disayangkan juga gitu. Nah, tadi kan disinggung sama Bang Narki nih terkait
keanggotaannya yang setiap divisinya itu kurang aktif gitu kan. Nah, dari Bang Roza sendiri sebagai presiden mahasiswanya, solusi menjalankan kepemimpinannya gimana? Karena anggotanya yang banyak yang pasif gitu, sementara anggota kan adalah bagian dari tubuh sang pemimpin gitu. Iya. Tentunya ya kita sebagai kepala ya, mereka ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang organ-organ yang inti seperti ya Pak, ya pengurus intinya seperti organ jantung, organ ini kalau di siklus tubuh manusia ya. Tentunya ketika melihat anggota tidak aktif, pasif ya, kita merasa sebagai ketua merasa lumpuh ya. Ya kaki kita lah terkilir. Tidak bisa berjalan. Ya kesakitan untuk berjalan dengan lancar. Apalagi gitu. Ya sampai banyak yang pasif tentunya dari anggota divisi ini, anggota ini. Nah itu tentunya ya mengurangi kinerja kita di organisasi tersebut. Bagaimana saya mengatasi ya, tentunya kita akan coba perlahan mengumpulkan lagi semangat kawan-kawan. Ya bagaimana kita ya, walaupun kita sekali rapat tidak ada yang hadir ya, sekali rapat lagi mungkin bagaimana cara kita mungkin untuk orang banyak